Baik, kembali lagi pada program e-learning dalam pembahasan mata kuliah pengetahuan bisnis dalam kajian filosofi bisnis dan ruang lingkup bisnis. Oke, di slide selanjutnya itu kita tadi sudah membahas sistem-sistem perekonomian ya, ataupun sistem pasar. Nah, ini tentu menentukan bagaimana suatu unit bisnis berjalan dalam suatu negara. Nah, yang kedua ini ada jenis perekonomian pasar ya. Sistem perekonomian pasar ini adalah suatu sistem di mana seluruh kegiatan ekonomi itu mulai dari produksi, distribusi, dan konsumsi itu diserahkan sepenuhnya kepada mekanisme pasar. Artinya pemerintah itu tidak turut campur dalam pengendalian harga. Artinya harga itu diserahkan oleh pasar ataupun disebut dengan invisible hand ya, ataupun secara murni, secara alami. Nah, ciri-cirinya itu perekonomian pasar adalah setiap orang bebas memiliki barang, termasuk barang modal ya. Setiap orang bebas menggunakan barang dan jasa yang dimilikinya. Ya, aktivitas ekonomi ditunjukkan oleh memperoleh laba. Ya, semua aktivitas ekonomi dilaksanakan oleh masyarakat ataupun swasta. Pemerintah tidak melakukan intervensi dalam pasar persaingan yang dilakukan secara bebas. Nah, peranan modal ini sangat vital dalam keberlanjutan suatu unit bisnis ya, karena setiap orang itu bebas dan tentu bersaing antara satu dengan yang lainnya agar bisa memenangkan posisi di dalam suatu pasar itu sendiri. Oke, di slide selanjutnya, nah itu ada kelebihan ya, kelebihan dan kelebihan dan selanjutnya itu menumbuhkan inisiatif dan kreasi masyarakat dalam mengatur kegiatan ekonomi. Nah, ini adalah kelebihan dari pasar bebas. Nah, setiap individu itu bebas memiliki sumber-sumber produksi ya, tidak dibatasi ya. Terus munculnya persaingan untuk maju ya. Artinya kreativitas dan inovasi itu semakin berkembang. Barang-barang yang dihasilkan bermutu tinggi ya, karena ada inovasi dan ada kreativitas dan inovasi tadi. Karena barang yang tidak bermutu tidak akan laku di pasar ataupun akan ditinggalkan oleh konsumen. Nah, terjadi efisiensi dan efektivitas yang tinggi karena setiap tindakan ekonomi didasarkan atas motif mencari laba. Ya, cuman ini adalah kelebihannya, tapi juga terdapat kekurangannya. Ya, kita next kekurangannya yaitu adalah sulit melakukan pemerataan pendapatan. Ya, artinya mungkin terjadi yang namanya ketimpangan ya. Yang kedua, cenderung terjadi eksploitasi kaum buruh oleh para pemilik modal. Nah, itu salah satu fenomena yang terjadi, mungkin tidak semua tapi terjadi di beberapa kasus di suatu negara ya. Munculnya monopoli yang dapat merugikan masyarakat. Monopoli ini adalah bukan monopoli yang seperti kita bahas tadi, monopoli yang diatur oleh pemerintah, tapi monopoli ini adalah penindasan ataupun suatu perusahaan besar yang mampu mematikan perusahaan-perusahaan kecil. Nah, kemudian ini yang disebut dengan monopoli yang dapat merugikan masyarakat. Nah, ketika dia memenangkan posisi dalam pasar, dia bisa mengatur harga semaunya. Nah, sering terjadi gejolak dalam perekonomian karena kesalahan alokasi sumber daya oleh individu. Nah, selanjutnya ini ada perekonomian pasar campuran. Nah, perekonomian pasar campuran ini adalah merupakan gabungan dari ekonomi pasar dan ekonomi terpusat terencana. Artinya ada beberapa sumber daya yang dibebaskan ataupun diserahkan ataupun masyarakat itu bebas untuk mengelolanya. Namun ada beberapa sumber daya yang itu diatur oleh pemerintah, tidak boleh swasta yang mengatur, tapi pemerintah yang mengatur. Tujuannya adalah untuk kemaslahatan umat. Seperti contoh di Indonesia itu listrik dan minyak itu hanya pemerintah yang punya kewenangan dalam mengelola. Nah, yang kedua, pemerintah dan swasta saling berinteraksi dalam memecahkan masalah ekonomi ya. Pemerintah dan swasta saling bekerja sama dalam menjalankan kegiatan ekonomi negara. Nah, yang terakhir diterapkan di negara-negara yang sedang berkembang. Ini fenomena perekonomian pasar campuran ini cenderung di negara ekonomi berkembang ya. Walaupun hampir seluruh dunia saat ini juga menganut sistem perekonomian pasar campuran. Oke, selanjutnya ada jenis-jenis pasar ya. Ini menurut kegiatannya, yaitu ada pasar nyata, pasar abstrak, pasar tradisional, dan pasar modern ya. Pasar nyata ini jelas ya.
Artinya kita ketika melakukan transaksi, kita melihat barangnya secara langsung. Nah, kalau pasar abstrak ini ya mungkin seperti kita kenal, yaitu pasar online ya. Oke, menurut barang yang jual ada pasar hewan, pasar buah, pasar ikan, pasar loak atau bekas dan lain-lain. Yang menurut distribusinya itu ada pasar lokal, pasar daerah, pasar nasional, dan pasar internasional. Oke, di slide selanjutnya ada peluang bisnis ya. Peluang bisnis saat ini itu sangat banyak, terutama bisnis online ya, terutama kita sedang menghadapi yang namanya virus corona ataupun pandemi COVID-19. Tentu bisnis online ini menjadi peluang bagi kita untuk bisa melakukannya itu ya. Ada usaha waralaba ataupun franchise ya, artinya ini peluang juga bagaimana kita memanfaatkan usaha waralaba ini, karena kita tidak perlu berpikir inovatif ataupun kreatif lagi, karena brand sudah terkenal dan manajemennya sudah diatur dengan solid. Nah, ada industri hiburan, ada usaha jasa, ada usaha makanan, dan usaha fashion. Nah, strateginya adalah tentu kreativitas. Nah, tadi kita sudah bahas sebelumnya, kreativitas ini sangat penting. Tujuannya adalah untuk sustainable ya, keberlanjutan dalam siklus hidup bisnis kita. Keunikan tentu variasi produk, kualitas, dan harga ya, tentu ini adalah strategi kita dalam memulai bisnis yang ingin kita jalankan. Oke, slide selanjutnya itu ada quote ya. Sebelum kita menutup mata kuliah ini, ada quote yang ingin saya tampilkan. Bisnis itu adalah bagian dari kehidupan ya. Manusia tidak bisa hidup tanpa bisnis, karena pada dasarnya bisnis merupakan hasrat dan usaha dalam memenuhi keberlangsungan hidup manusia. Itu adalah quote sebelum kita menutup mata kuliah kali ini. Nah, manusia mengaku tidak memiliki jiwa bisnis. Banyak kita kenapa tidak mau berbisnis atau berwirausaha. Nah, jawabnya itu ya nggak punya jiwa bisnis. Nah, padahal sebenarnya ia hanya bersembunyi di balik zona aman ya. Artinya orang-orang itu sebenarnya punya kapasitas untuk melakukan bisnis. Nah, ini ada beberapa motivasi bisnis ya. Apa yang diungkapkan oleh almarhum Bob Sadino ya. Banyak orang bertanya bisnis apa yang bagus ya. Jawabnya tentu bisnis yang dijalankan, bukan ditanyakan terus. Nah, itu adalah perkataan dari almarhum Bob Sadino yang mungkin bisa membuka hati kita, pemikiran kita dalam memiliki pemikiran yang maju dan mau mulai bisnis sejak dini. Oke, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya ucapkan wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.